Gengs, kita ada di rumah pengasingan Bung Karno pada zamannya. Nah, ini di depan kita ini rumah tempat beliau diasingkan nih. Kondisinya masih seperti ini. Guys, jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim keterangan buat kalian hadir. Bye. Gengs, kita jalan-jalan. Kita mau ke tempat Kapolda dulu. Nah, ini Kapolda Bengkulu, ini Dirlantas Bengkulu. Bener ya, Pak? Ya. Kita menjamu Kiprana. Oh, doang. Beneran udah lama nggak ketemu, jadi kangen saya. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka!
Beginilah kesaksian sebuah tempat yang memang pernah dihuni oleh sosok seorang proklamator kita, yaitu Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kita berada di sebuah rumah pengasingan Bung Karno yang merupakan tempat Soekarno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Soekarno diasingkan ke ND, Flores, pada 14 Januari 1934. Ia diasingkan di sana selama 4 tahun, dari tahun 1934 sampai 1938. Setelah itu, ia diasingkan ke daerah Bengkulu. Mungkin generasi kita masih belum paham tentang siapa sosok Insinyur Soekarno. Oleh karena itu, check this out. Bung Karno adalah kisah sejarah tokoh besar bangsa Indonesia. Bung Karno dilahirkan pada awal abad ke-19, tepatnya pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Dari ayah Sukemi Sosrodihardjo dan ibu Ida Ayu Nyoman Rai, Soekarno merupakan sosok langkah yang dimiliki bangsa Indonesia. Sejak kecil, Soekarno hidup di tengah nuansa pergerakan rakyat pribumi Nusantara melawan kolonial penjajah Belanda. Sejak remaja, Soekarno berguru langsung kepada tokoh pergerakan Serikat Islam, yaitu Hos Cokro Minoto atau Cokro Aminoto di Surabaya. Pada saat itulah, Soekarno mulai tahu kondisi Nusantara sedang berada di bawah penjajahan kolonial Belanda, penuh dengan kekejaman dan kezaliman terhadap rakyat pribumi Nusantara. Jiwa nasionalisme Soekarno mulai tumbuh setelah berada dalam didikan Hos Cokro Minoto. Fenomena penindasan oleh kolonial Belanda lalu membuat tumbuh jiwa perlawanan Soekarno, seperti yang dilakukan oleh Hos Cokro Minoto dan tokoh lainnya. Dalam menjalankan aktivitas pergerakan, baik Hos Cokro Aminoto, bahkan Soekarno, serta tokoh-tokoh pergerakan lainnya sering ditangkap, dipenjara, dan dibuang oleh kolonial Belanda ke daerah terpencil agar tidak bisa memberikan semangat kaum pribumi Nusantara untuk berjuang melawan penjajah dan keluar dari penderitaan berkepanjangan. Gerakan dan aktivitas Soekarno semakin menggebu dan masif ketika pada tahun 1921 Soekarno memimpin pergerakan rakyat dengan mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Melalui PNI, Soekarno menghimpun massa dan kekuatan untuk bangkit berjuang melawan Belanda. Gerakan Soekarno ini dianggap membahayakan Belanda. Oleh karena itu, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin di Bandung pada tahun 1930. Setelah melakukan pledoi yang dikenal, Indonesia menggugat di hadapan hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Desember 1931. Soekarno dibebaskan dan dianggap tidak bersalah. Usai bebas dari dakwaan, Soekarno semakin hari membangun kekuatan melalui PNI dan kemudian pada tahun 1932 bergabung bersama Partindo atau Partai Indonesia, merupakan pecahan PNI. Bersama teman-temannya seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Ahmad Subarzo, Mr. Supomo, dan tokoh-tokoh lainnya, Soekarno terus melakukan pergerakan dan menghimpun kekuatan serta perlawanan. Kemudian, pada tahun 1933, Soekarno ditangkap kembali dengan tuduhan melakukan pergerakan dan menghimpun pribumi agar melawan Belanda. Lalu dibuang ke ND Nusa Tenggara Timur. Usai dibuang ke ND pada tahun 1938 sampai 1942, Soekarno diasingkan di Pulau Andalas, yaitu Bencolen atau yang dikenal dengan Bengkulu saat ini. Dari sinilah awal mula ceritanya. Bersama istrinya Inggit Garnasih dan ketiga anak angkatnya menyertai Soekarno saat dibuang ke ND dan Bencolen.
Saat di Bencolen, Soekarno mendiami sebuah rumah di daerah Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Di rumah panggung khas rakyat Bengkulu tersebut memiliki kisah sejarah di mana pernah dihuni tokoh besar bangsa Indonesia, sang proklamator Bung Karno. Cerita bermula di Kota Bengkulu. Saat itu, Soekarno diberikan tugas untuk mengajar salah satu sekolah rakyat Muhammadiyah oleh salah satu tokoh Muhammadiyah Bengkulu, yaitu Hasanuddin. Ketika mengajar di kelas, di mana Soekarno tertarik dengan seorang gadis muda belia yang cerdas dan berani yang bernama Fatmawati, ananda dari tokoh Muhammadiyah Hasanuddin. Namun, Bung Karno ketika itu masih memiliki istri sah, yaitu Inggit, dan umur dengan gadis Fatmawati terpaut sekitar 20 tahun. Akan tetapi, niatan dan cinta tersebut akhirnya membuat Soekarno berpisah dengan Inggit Garnasi dan menikahi Fatmawati pada tahun 1943 yang diwakili oleh penghulu. Karena saat itu, Bung Karno sudah dibawa ke Jakarta oleh kolonial penjajah Jepang. Singkat cerita, dari pernikahan Bung Karno dengan Fatmawati, ia dikaruniai 5 putra dan putri, yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Sebelum proklamasi kemerdekaan RI, Bunda Agung Fatmawati menjahit bendera merah putih saat hamil pertama. Kemudian 17 Agustus 1945, bendera merah putih yang dijahit oleh Bunda Agung Fatmawati yang dinaikkan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera sang saka merah putih tersebut sebagai benda bersejarah di Museum Sejarah Indonesia. Rumah kediaman Soekarno di Anggut Atas menjadi bukti otentik sejarah bahwa pemimpin besar revolusioner Republik Indonesia pernah mendiami Provinsi Bengkulu, dan Bunda Agung Fatmawati adalah ibu negara RI pertama, merupakan putri Bengkulu. Berkat jasanya sebagai ibu negara, secara resmi selama hampir 20 tahun dari 1945 sampai 1965, Bunda Agung Fatmawati dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan RI. Semoga ke depan, khususnya generasi muda Bengkulu, menjadikan Bunda Agung Fatmawati Soekarno sebagai sosok kebanggaan.